Perhatikan di samping. Maka kami di sini untuk memudahkan kita memahami, kami bilang alif yang tidak memiliki tanda baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an. Di sini kami akan betul-betul bantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperlancar bacaan Al-Qur'annya, yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya karena masih awam tentang ilmu tajwid. Di sini kami akan betul-betul bantu saudara semuanya hingga dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Akan kami jelaskan dengan sangat perlahan untuk memudahkan saudara semua dalam belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Harapan kami setelah saudara menonton daripada video-video yang kami buat, bacaan Al-Qur'annya dapat semakin bagus, kemudian juga pemahaman ilmu tajwidnya dapat semakin bagus seperti itu. Baiklah, langsung kita ke Al-Qur'annya. Baiklah saudaraku semuanya, sekarang di depan kita sudah ada Al-Qur'annya ini. Jadi kita kali ini akan belajar ngaji pada surah Al-Baqarah ayat 50. Jadi kita cari ayat yang pendek-pendek saja untuk belajar ngajinya. Baik, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya, tentang panjang pendeknya, tentang hukumnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, seperti biasa, kami sangat-sangat menyarankan untuk saudara semuanya sambil membuka Al-Qur'annya juga di rumah. Baik, yang pertama di sini ada huruf qaf ya. Huruf qafnya ini dia sukun atau mati. Nah, tanda mati atau tanda sukunnya ini, nah ini. Perhatikan di samping, huruf qaf ini termasuk daripada huruf qalqalah. Jadi apabila dia sukun, maka cara bacanya itu dipantulkan. Jadi dibaca wa idz faraqna, mantul seperti itu. Jangan dibaca faraqna. Nah, itu salah karena tidak ada pantulannya, tapi dipantulkan faraqna begitu. Ini dia termasuk qalqalah sughra karena dia berada di tengah seperti ini ya, atau karena hurufnya ini dia sukun bukan sebab disukunkan. Maka ini termasuk daripada qalqalah sughra. Kemudian di sini perhatikan pada huruf nun. Di sini huruf nun di depannya ada alif yang tidak ada barisnya atau tidak ada tanda bacanya ya. Alifnya ini tidak ada tanda bacanya. Nah, mengapa kami bilang alif yang tidak ada tanda bacanya? Karena di Mushaf Indonesia atau Al-Qur'an Indonesia itu ada alif, ada hamzah yang ditulis dalam bentuk alif dikasih tanda baca begitu. Maka kami di sini untuk memudahkan kita memahami, kami bilang alif yang tidak memiliki tanda baca. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila ada alif yang tidak memiliki tanda baca, kemudian di belakangnya hurufnya berbaris ke atas ya, berbaris ke atas atau berbaris fathah, maka huruf yang berbaris ke atas di belakang alif dibaca panjang. Maka nunnya ini dibaca panjang. Faraqna. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nama madanya itu mad tabi'i. Wa idz faraqna bikumul. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ja atau huruf jim. Perhatikan di samping, huruf ikhfa hakiki ada 15, salah satunya adalah huruf jim ya. Ini kebetulan di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf jim. Ya, jadi kalau ada nun sukun, lihat-lihat di depannya huruf apa begitu.
Karena huruf jim ini huruf ikhfa hakiki, maka ini nama bacaannya adalah ikhfa hakiki. Ini tergolong pada ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan, didengungkan. Kemudian antara samar dan dengungnya itu seimbang. Jadi antara bunyi n dengan bunyi eng di tengah-tengahnya. Jadi dibaca fa'anjainakum. Jangan dibaca fa'anjaina. Nah, itu kurang tepat. Tapi fa'anjainakum dipanjangkan 2 ketukan. Fa'anjainakum. Nah, ditahan dulu kira-kira 2 ketukan seperti itu. Kemudian huruf non. Huruf non ini di atas huruf non ada alif kecil berdiri ke atas. Perhatikan tanda panjang atau tanda mad yang nomor 1 kecil di bawah itu. Nah, salah satu tanda panjang dalam Al-Quran itu apabila ada alif kecil berdiri ke atas. Nah, maka karena huruf nonnya ini di atas huruf non ada alif kecil berdiri ke atas, maka huruf nonnya ini dibaca panjang. Nah, ini namanya matobi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, seperti itu. Fa'anjainakum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada mem sukun berjumpa dengan huruf wa. Perhatikan di samping. Mem sukun itu dibaca dengung hanya pada 2 tempat. Apabila ada mem sukun di depannya dia berjumpa dengan huruf ba, maka itu didengungkan. Hukumnya ikhfa syafawi. Mem sukun di depannya berjumpa dengan huruf mem, didengungkan. Hukumnya itu idgham mimi. Selain daripada itu, apabila ada mem sukun berjumpa dengan huruf selain daripada 2 itu ya, mem sukun di depannya berjumpa selain daripada huruf ba, selain daripada huruf mem, maka namanya adalah izhar syafawi. Maka mem sukun ini berjumpa dengan huruf wa, maka namanya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Fa'anjainakum wa aghraqna. Nah, tidak berdengung. Jangan dipanjangkan, jangan dibaca fa'anjainakum. Nah, itu salah ya. Jangan dipanjangkan. Tapi jelas, tidak berdengung. Fa'anjainakum wa aghraqna. Huruf qaf, qafnya ini sukun. Perhatikan di samping. Huruf qaf termasuk salah satu huruf qalqalah. Ya, jadi apabila dia sukun maka dipantulkan. Jadi dibaca wa aghraqna. Wa aghraqna, memantul seperti itu. Nah, kemudian di sini ada huruf non ya. Nah, ini ada alif nih, alif. Kemudian di belakang alif ini ada huruf yang berbaris ke atas. Perhatikan lagi rumus matobi'i di kotak warna merah. Apabila ada alif yang tidak memiliki baris ya, alifnya tidak memiliki baris. Kemudian di belakang alif tersebut hurufnya berbaris ke atas. Di belakang alif tersebut hurufnya berbaris ke atas. Maka huruf yang berbaris ke atas itu dibaca panjang. Maka nanya di sini dibaca panjang. Nah, ini seharusnya matobi'i, akan tetapi matobi'inya di sini berjumpa dengan hamzah di depannya. Karena dia berjumpa dengan hamzah di depannya, maka dikasihlah tanda mat seperti ini. Nah, seperti bendera atau seperti alis mata gitu. Atau kalau di samping ini tanda mat yang nomor 4. Nah, sebab matobi'inya berjumpa dengan hamzah, maka dikasihlah tanda mat yang nomor 4, yang artinya itu boleh dipanjangkan lebih daripada 2 harokat. Nah, jadi ini mat jaiz munfasil, panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh 5 harokat, boleh 4 ketukan, boleh 5 ketukan. Wa aghraqna ala fir. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif yang tidak memiliki baris ya. Kemudian di belakang alif ini ada hamzah berbaris ke atas. Nah, berarti alifnya ini dipanjangkan. Atau kalau di Al-Qur'an Mushaf Indonesia atau Al-Qur'an terbitan Indonesia itu, coba saudara sambil buka di rumah. Itu ditulis alif, kemudian di atas alif ditulis alif kecil berdiri ke atas. Nah, itu dibaca panjang. Ini namanya mad badal. Kenapa dinamakan mad badal? Jadi ketika saudara membaca Al-Quran, jika berjumpa dengan hamzah yang dipanjangkan atau alif yang dipanjangkan ya, atau alif yang dibaca panjang, hamzah yang dibaca panjang, alif yang dibaca panjang. Nah, itu namanya mad badal. Panjangnya itu berapa? Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa aghraqna ala fir, seperti itu. Kemudian di sini ada ro, ro-nya ini sukun. Di belakang huruf ro
Ya, di belakang huruf ro sukun ini dia berbaris ke bawah. Jadi kalau ada huruf ro di belakangnya ini dia berbaris ke bawah nih. Nah, nih. Maka huruf ro-nya ini dibaca tipis. Fir'auna gitu. Fir'auna wa antum. Nah, dibaca tipis. Nah, dibaca tipis seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan lagi di samping, huruf ta ini termasuk daripada salah satu huruf ikhfa hakiki. Akan tetapi huruf ta di sini tergolong pada ikhfa hakiki aqrab. Nah, jadi cara membunyikannya itu disamarkan, didengungkan. Akan tetapi bunyinya itu lebih dominan berbunyi n, Jadi dibaca wa antum. Nah, jangan dibaca wa antum, kurang tepat. Jangan dibaca wa antum. Nah, kurang tepat juga. N-nya disamarkan, tapi lebih condong tetap dominan berbunyi n. Wa antum. Nah, seperti itu. Dipanjangkan, didengungkan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan lagi di samping. Mim sukun itu yang dibaca dengung hanya pada 2 tempat. Apabila mim sukun di depannya ada huruf ba, mim sukun di depannya ada huruf mim. Selain daripada itu, apabila ada menemukan mim sukun nih tidak berjumpa dengan huruf ba, mim sukunnya tidak berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya semuanya namanya adalah izhar syafawi. Jadi izhar syafawi itu dibaca tidak berdengung. Jadi tumnya jangan dipanjangkan. Wa antum tanzurun. Nah, begitu. Jangan dibaca wa antum tanzurun. Nah, itu salah. Tumnya jangan dibaca panjang karena dia jelas tidak berdengung. Kemudian di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf zo. Nah, ya. Huruf zo ini perhatikan di samping termasuk kepada huruf ikhfa hakiki lagi, tapi tergolong pada ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi tadi ikhfa hakiki awsat cara bacanya itu antara samar dan dengung itu seimbang. Jadi antara bunyi n dengan bunyi eng itu seimbang, di tengah-tengah dia. Jadi dibaca wa antum tanzurun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada wasukun, di belakang wasukun hurufnya berbaris dhammah. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak warna kuning. Apabila ada wasukun, di belakangnya ada dhammah, maka huruf yang di belakang wasukun di belakangnya ada huruf. Apabila dia berbaris dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini baris dhammahnya nih. Maka ru di sini dibaca panjang. Pada awalnya ini adalah mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan, ya. Berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang dimatikan. Mana huruf yang dimatikannya adalah huruf nun. Nah, jadi kan ini dibaca tanzurun. Jangan dibaca tanzuruna, tapi dibaca tanzurun. Nah, seperti itu. Maka berubah namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, hingga 6 ketukan. Jadi boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5, 6 harokat boleh. Akan tetapi konsisten. Jika saudara membaca mad arid li sukunnya itu 2 ketukan panjangnya, maka sampai ke bawah pun harus dibaca 2 ketukan, begitu. Ini nunnya kenapa disukunkan? Nun ini disukunkan karena huruf nun ini tidak memiliki tanda panjang, ya. Perhatikan ini, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian ketika kita membaca Al-Quran itu kita berhenti atau berwakop, ya. Tapi kita berhentinya itu pada huruf yang tidak memiliki tanda panjang. Maka huruf yang tidak memiliki tanda panjang tersebut harus disukunkan atau dimatikan. Nah, ini kan kita berhenti pada huruf nun nih. Tanzurun. Nah, berhenti kita pada huruf nun. Huruf nunnya ini tidak memiliki tanda panjang, maka huruf nunnya ini dimatikan atau disukunkan, seperti itu. Sekarang kita ulang dari awal bersama-sama.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Shadaqallahul azim. Baik saudaraku semuanya, cukup sekian belajar ngaji kita pada kali ini. Kalau kiranya masih ada yang bingung atau kurang paham, silakan saudara komen di bawah ya. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar saudara, karena di sini kami betul-betul berniat untuk membantu saudara semuanya memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, membantu saudara semuanya untuk paham tentang tajwid, membantu saudara semuanya agar ngajinya itu bisa lancar dan tidak terbata-bata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.